Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Prameswari, mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Keperawatan semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang donor ASI dalam perspektif hukum Islam untuk memenuhi tugas IPTEX dari Ibu Dewi Masyitoh. Yang pertama, introducing. Air susu ibu memiliki keistimewaan besar bagi kesehatan dan perkembangan bayi. Bayi memerlukan kecukupan ASI yang kecukupan ASI yang sehat dan terpenuhi untuk asupan sehari-hari. Namun, banyak ditemukan kasus di mana ibu bayi tidak bisa memproduksi ASI yang cukup untuk memenuhi asupan anaknya. Donor ASI atau menyusui orang lain sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam dihimbau untuk menerima donor dari ibu persusuan yang muslimah, berakhlak baik, sehat, serta memiliki ibadah yang baik. Hadis Nabi menyatakan bahwa anak yang disusui oleh ibu susu akan menjadi saudara persusuan. Mereka akan menjadi mahram dan akibatnya haram untuk menikah saat dewasa nanti. Praktek donor ASI bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui bank ASI atau donor langsung ke penerimanya. Tidak ada larangan bagi ibu yang mendonorkan ASI untuk menerima bayaran. Namun, jika ibu tersebut ikhlas mendonorkan ASI-nya, maka ia akan mendapatkan amal soleh. Negara dan pemerintah telah amatkan untuk mendukung perwujudan hak asasi manusia secara adil yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi maknanya adalah seorang ibu bekerja tetap mendapatkan hak bekerja yang layak dalam arti luas, termasuk menyusui anaknya. Karena menyusui itu hak asasi manusia, hak asasi anak untuk hidup layak. Dan pasal 28B ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Islam juga memberikan solusi apabila ada ibu yang tidak bisa menyusui bayi karena air susu ibu itu tidak memadai atau karena bayi itu berpisah tempat dengan ibunya. Dan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia, kepada 2 orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Quran Surah Luqman ayat 14. Untuk selanjutnya, discussion. Air susu ibu atau biasa disingkat ASI memiliki keistimewaan besar bagi kesehatan dan perkembangan bayi. Bahkan keberadaannya sebagai kebutuhan pokok bagi bayi yang tidak bisa digantikan dengan susu lain atau makanan dan minuman lainnya. Fungsi tersebut telah diakui oleh para dokter melalui penelitian ilmiah. Al-Quran dan Al-Hadis pun telah mengakui keistimewaan yang dikandung dalam ASI. Bahkan, Syara' memberikan saran kepada orang tua bayi untuk menggantikan atau menyewa ibu lain ketika ibu kandungnya berhalangan untuk menyusuinya sendiri. ASI dalam perspektif hukum positif. Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Peraturan tentang donor ASI baru tampak ketika diterbitkannya Pengaturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012
tentang pemberian air susu ibu eksklusif atau ASI eksklusif di pasal 11 Peraturan Pemerintahan atau PP nomor 32 tahun 2012 tersebut disebutkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI. Adapun persyaratan-persyaratan khusus yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan. Yang kedua, identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberikan ASI. Pendonor ASI dalam kondisi sehat, baik tidak mempunyai indikasi medis. ASI tidak diperjualbelikan. ASI dalam perspektif hukum Islam. Berkaitan dengan ASI dalam perspektif hukum Islam, penulis membaginya dalam dua bagian, yaitu bagian pertama menyangkut ketentuan hukum Islam berkaitan dengan ASI untuk kepentingan sang anak, dan bagian kedua menyangkut dengan pemberian donor ASI yang berimplikasi hukum bagi hubungan kemahramannya. Ketentuan yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala dengan ASI, berkaitan dengan ASI untuk kepentingan anak yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala dapat dijumpai antaranya dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 28, surah At-Talaq ayat 6, surah Al-Baqarah ayat 233, dalam surat Al-Qasas ayat 7 disebutkan yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa, sementara dalam surat At-Talaq ayat 6 disebutkan yang artinya, terjadinya mahram atau mahramnya terjadi pernikahan akibat rodloh atau persusuan jika yang pertama, usia anak yang menerima susuan maksimal 2 tahun komariah. Yang kedua, ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas. Yang ketiga, jumlah ASI yang dikonsumsi banyak, minimal 5 kali persusuan. Yang keempat, cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu maupun melalui perahan. Yang terakhir, ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.